Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maisyarah, NIM 2116020024. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki, menurut para ahli sejarah, tasawuf dalam Islam lahir sekitar abad kedua atau di awal abad ketiga Hijriah. Tasawuf dapat diistilahkan sebagai ajaran mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan usaha mensucikan hati untuk memperoleh kebahagiaan abadi. Sedangkan orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf dikenal dengan istilah sufi. Namun hingga detik ini para ulama masih berselisih paham terkait definisi kata tasawuf secara bahasa etimologi. Ada yang menyebutnya sebagai sufah, serambi tempat duduk, safa, cuci bersih, suf, pakaian dari bulu domba, saf, barisan, dan sufanah, kayu yang tumbuh di padang pasir. Sedangkan menurut Imam Junaidi al-Baghdad, tasawuf diartikan sebagai upaya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa tidak memiliki apapun dan tidak dimiliki siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan akhlak yang baik menurut sunnah Rasul, meninggalkan akhlak yang buruk, dan melepaskan hawa nafsu. Pengertian tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki merupakan tasawuf yang berfokus pada perbaikan akhlak dan budi pekerti, berupaya mewujudkan perilaku yang baik, mahmudah, serta menghindarkan diri dari sifat-sifat tercela mazmumah. Tasawuf akhlaki ini disebut juga dengan tasawuf sunni, dikembangkan oleh para ulama salaf as-salih dengan menerapkan metode-metode tertentu. Tokoh sufi yang mengembangkan tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki pertama kali berkembang di pertengahan abad kedua hingga abad keempat Hijriah. Adapun tokoh-tokoh sufi yang tergabung dalam tasawuf ini meliputi Hasan al-Basri, Imam Abu Hanifah, Al-Junaidi al-Baghdadi, Al-Kushairi, As-Sari, As-Saketi, dan Al-Harawi. Selanjutnya di abad kelima Hijriah, Imam Al-Ghazali, Al-Harawi, dan Al-Kushairi mulai mengadakan pembaharuan dengan mengembalikan dasar-dasar tasawuf yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. B. Tokoh dan ajarannya. 1. Hasan al-Basri tahun 21-110 Hijriah. Hasan al-Basri memiliki nama lengkap Abu Said al-Hasan bin Yasar, adalah seorang zahid dari kalangan tabi'in yang lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah. Beliau merupakan pelopor utama yang mulai memperluas ilmu-ilmu kebatinan dan kesucian jiwa. Menurut pandangannya, tasawuf merupakan ajaran untuk menanamkan rasa takut, baik itu takut akan dosa-dosa, takut tidak mampu memenuhi perintah dan larangan Allah, takut akan ajal atau kematian di dalam diri setiap hamba, dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berpendapat bahwa dunia adalah ladang beramal, banyak duka cita di dunia dapat memperteguh amal soleh. Yang kedua, Al-Muhasibi tahun 165 Hijriah sampai 243 Hijriah. Al-Muhasibi memiliki nama lengkap Abu Abdillah Al-Haris bin Hasad Al-Basri Al-Baghdadi Al-Muhasibi. Beliau lahir di Basrah, Irak pada tahun 165 Hijriah. Menurut beliau, tasawuf berarti ilmu yang mengajarkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba, dan meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau juga
berpendapat ada 3 hal yang perlu ditekankan untuk membersihkan jiwa dan mencapai jalan keselamatan, yaitu melalui ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata hati, khauf, rasa takut, dan raja, pengharapan. 3. Al-Qushayri tahun 376 sampai 465 Hijriah. Al-Qushayri memiliki nama lengkap Abdul Karim bin Hawazim. Beliau lahir di kawasan Nishapur pada tahun 465 Hijriah, di mana beliau ini merupakan seorang ulama yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu pada masanya. Ajaran tasawuf Al-Qushayri didasarkan pada doktrin Ahlussunnah wal Jamaah dan berlandaskan ketauhidan. Beliau mengadakan pembaharuan di ajaran tasawuf dengan menentang keras doktrin-doktrin aliran Karamiyah, Syiah, Mu'tazilah, dan Mujassamah. Ia juga menjelaskan pembedah antara zahir dan batil, serta syariat dan hakikat. Menurutnya, tidak haram jika seseorang menikmati kesenangan di dunia asalkan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. 4. Al-Ghazali tahun 450 sampai 505 Hijriah. Al-Ghazali memiliki nama lengkap Muhammad bin Ahmad Al-Susi. Beliau lahir di kota Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah. Di masa hidupnya, Al-Ghazali merupakan seorang ahli ilmu yang dikagumi oleh banyak ulama besar. Beliau juga dikenal sebagai seorang sufi, filosof, fuqaha, ahli fikih, dan mutakallim. Beliau juga memiliki banyak gelar, salah satunya Hujjah al-Islam, yang diperoleh dari kerajaan Bani Saljuk. Seperti halnya Al-Qushayri, Al-Ghazali juga berupaya mengembalikan ajaran tasawuf yang sesuai syariat agama dan bersih dari aliran-aliran asing yang menyesatkan Islam, dengan berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ajaran Rasulullah SAW. Tasawuf Al-Ghazali lebih kepada penekanan pendidikan moral, di mana seseorang dianjurkan memperdalam ilmu akidah dan syariat terlebih dahulu sebelum mempelajari ketasawufan. Itulah sedikit ulasan mengenai ajaran tasawuf akhlaki. Yang perlu kita pahami bahwa memang penting bagi seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bukan berarti kita melalaikan urusan di dunia. Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.